Oke, selamat weekend. Kita masuk lagi analisa mingguan cryptocurrency, forex, dan US stocks ya guys ya. Kemarin sorry banget nggak sempat untuk midweeknya karena gue agak-agak sibuk guys. Jadi mudah-mudahan mulai minggu depan kita akan ada midweeknya ya guys ya. Oke, jadi kita akan bahas mengenai topik kapan bottomnya cryptocurrency, ya kan? Kan kemarin udah gue bilang ya, hati-hati cryptocurrency-nya, Elon Musk-nya begitu. Nggak lama ada berita dari Cina bahwa dia akan mereview lagi perdagangan cryptocurrency di sana, which is a big turn off gitu ya, yang tadinya udah pada nafsu jadi nggak jadi gitu ya guys ya, karena kebanyakan memang sirkulasinya ada di Cina tuh pembuatan hal tersebut ya, cryptocurrency. Nah, lalu kita akan bahas komoditas apa yang bisa cuan di minggu depan ya guys ya. Oke, lanjut ya guys. Mungkin sebelum kita mulai ya guys, gua mau bilang bahwa gua akan ada kelas stocks atau IHSG gitu ya, membahas IHSG untuk price action dan tape reading gitu ya. Kelas ini adalah kelas batch ke-13 guys, yang dimana lumayan banyak peminatnya, dan ini adalah kelas kedua dari 3 kelas yang biasanya direncanakan di di 1 tahun ini. Jadi kalau kalian mau ngambil sekarang or nanti di Q4 atau Q3 gitu ya. Nah, karena nggak banyak-banyak, malum ya, soalnya kan banyak kesibukan. Kita trading bos gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau, nanti linknya ada di bawah ya guys ya. Oke, lanjut. Setelah itu, dan kelas ini merupakan awal ya, jadi nggak cuman IHSG walaupun fokusnya banyakkan ke IHSG, tapi juga awal buat untuk yang crypto, forex, US market, dan segala macam ya, karena udah terbukti metode-metode yang gua akan ajarkan, which is yang gua pakai sendiri gitu ya, yang bisa menimbulkan cuan konsisten buat kalian asal sabar. Oke guys, kita lanjut ya. Jadi sentimennya apa aja? Pertama, jadi makin banyak peraturan yang ada di US itu yang membolehkan untuk tidak ada unmask atau tidak pakai mask gitu ya. Tadi pagi gue dapat kabar bahwa NBA coach gitu ya, pelatih NBA yang sudah divaksin gitu ya, itu boleh nggak pakai gitu ya, boleh nggak pakai. Dan mereka di sana tuh kayaknya agak-agak alergi karena Donald Trump waktu masih berkuasa bilang ngapain pakai masker gitu ya. Nah, sekarang tuh mungkin karena masih untuk menggather seluruh belief dari masyarakat atau warga negara Amerika, Mr. Joe Biden akan membuat peraturan bahwa kalau udah divaksin kalian boleh nggak pakai gitu. Penting banget kayaknya, tapi it's up to them, it's their country. Tapi kalau misalnya mas ini kalau nggak boleh dipakai, berarti apa? Perekonomian udah bagus gitu ya, vaksinasi juga udah jalan gitu ya. Jadi menurut gua itu yang akan membuat perekonomian jalan gitu ya, inflasinya juga jalan. Nah, balik ke situ, ke inflasi. Jadi akhir-akhir ini ya, gold itu mulai naik. Kebetulan BTC cryptocurrency juga turun. Nah, itu udah banyak analisa. Kemarin gua lihat analisa di salah satu website broker gitu ya, di GIC, brokernya gue juga gitu ya, yang memberi analisa bahwa memang banyak lose interest selain tadi ya, berita-berita fundamental Elon Musk, pemerintah Cina dan segala macam, tapi juga lose interest terhadap investor dan trader terhadap cryptocurrency itu sendiri. Kenapa? Karena satu, mau nggak mau kan sangat volatile. Dua, belum jelas ya kan peraturan dan segala macam. While gold gitu ya sudah jelas nih arahnya. For safety reason, inflasi akan berjalan gitu ya, inflasi akan naik. Gold tentunya sebagai cadangan untuk mencetak duit gitu ya, akan naik juga. Demand-nya akan lebih banyak dari pemerintah di seluruh dunia gitu ya. Nah, jadi akhirnya banyak investor dan trader mulai lebih mementingkan untuk trading atau berinvest di emas atau XAU USD. Nah,
itu juga menjadi impact juga dari big country-nya yang dimana masih dovish aja. Jadi dia masih stay the same aja kebijakannya, masih cenderung bahwa dia taruh flat 0,25% sebagai Fed interest-nya. Jadi kita bisa prediksi secara gamblang bahwa gold akan naik, inflasi dibiarkan berjalan gitu ya, sampai kurun waktu tertentu. Kemarin udah disebut bahwa kalau nggak salah sampai 2022 atau 2023 akan terus berjalan, dan kebijakan taperingnya yang itu membeli surat utang dan segala macam itu sudah mulai dilakukan, which is akhirnya membuat gold itu lebih banyak diminati dibandingkan cryptocurrency ya guys ya. Nah, untuk US stocks ya seperti biasa adalah ini besok pengumuman earning weeks gitu ya. Earning weeks bagaimana sih value mereka terhadap kinerja mereka di tahun ini ya. Nah, yang sekarang itu yang mau diumumkan adalah Costco, Nvidia gitu ya, dan ada beberapa lagi gitu ya. Costco yang COS gitu ya, dan Nvidia, lalu ada Medtronic kalau nggak salah MDT. Nah, minggu depan nggak terlalu banyak ya event-event yang akan terjadi, tapi mungkin kita harus memperhatikan yaitu Bank of Central dari Jepang, Bank of Central dari Europe yang akan ngomong di hari Senin gitu ya. Lalu setelah itu juga akan kita lihat mengenai crude oil inventory. Sebenarnya itu nggak terlalu ini ya, tetapi yang seru ya guys, di tanggal 27 ya ada preliminary GDP. Ya, jadi perbaikan Amerika itu seperti apa di GDP-nya itu bahkan diumumkan bulan per bulan. Nah, dan juga unemployment claims nih yang ada di sini ya. Ini akan menjadi perhatian masyarakat gitu ya. Dan kalau misalnya sudah perbaikan gitu ya, biasanya akan melambungkan lagi komoditas-komoditas yang lain. Nah, oke guys. Nah, jadi seperti itu. Mungkin gue bisa kasih lihat ya beberapa komoditas-komoditasnya. Pertama mungkin kita lihat ya nikel. Ya, nikel kalau menurut gue menuju, jadi tadinya gue berharap bahwa dia di atas 17 ya. Ternyata dia mulai turun ya. Kita harus hati-hati guys. Ya, kalau dari daily ya. Jadi kita harus hati-hati kalau menurut gue menuju ke 16. Ini daerah-daerah sini ya. Ini adalah daerah resisten menjadi supportnya. Kalau dia jebol lagi guys, berarti dia akan menuju ke area 16122 atau 1615, which is high alert karena berarti masih akan sideways gitu ya. Tapi kalau dia mantul tembus dari 17.000, 17.100 gitu ya, tembus lagi dari 18.000, mungkin akan melanjutkan uptrendnya. Tapi cuma nikel doang nih. Kalau kalian lihat guys, kalau misalnya kita lihat XAU USD ya, XAU USD ya, itu masih naik guys. Ini di 4 hour. Kalau kalian lihat di daily ya, di daily juga masih naik guys ya. Kalian lihat di sini ya, jadi dia udah breakout. Mungkin akan ada pentokan-pentokannya di 1892 gitu ya, atau di area-area 19 gitu ya. Kalau dia mentok di area 19, mungkin dia akan pantul lagi di area 1835 ataupun di area 1855 nih, daerah-daerah sini. Ya, kalau misalnya mantul boleh diambil lagi ya. Kalau gua open positionnya adalah long ya untuk saat ini, dan itu bisa dilihat di 4 hours juga seperti itu guys. Ya, dia jadi flat aja. Sabar aja, kalau misalnya dia nggak tembus dari 1888-nya ini, mungkin dia akan turun dulu ke 1842. Kalau nggak, dia mungkin akan turun 17619. Mungkin nggak mungkin sih kayaknya ke arah sini, tapi ke arah keduanya 1794 ya, daerah-daerah sini. Ya, kita lihat aja untuk XAU USD. Kalau kalian lihat juga untuk US oil, menurut gua masih bagus ya US oilnya. Ya. Jadi kalau kalian lihat di 4 hours itu ada pembalikan ya. Dan di sini juga sama ya guys ya. Kalau gua akan nunggu dia di area 6364 ya, menuju 66 lagi. Dan kalau menurut gua ini udah higher high, higher low, higher high, higher low, dan di sini higher low lagi. Mudah-mudahan dia bisa tembus ya ke arah 68 atau 70-nya. Ya guys ya. Jadi daerah-daerah situ. Oke. Lalu guys, jadi kalian bisa cermati XAU US oil gitu ya. Lalu kalian juga bisa cermati adalah perak ya.
Temen gue apa namanya yang ngambil kelas kayaknya kalau nggak salah udah ada yang cuan tuh. Nah di sini juga sama ya. Kalau di atas 27 nih seru ya guys ya, bisa ke area 29, SL di bawah 270885 ya. Nah kalau di 4 hoursnya juga sama guys, tungguin untuk posisi up lagi ya, mudah-mudahan bisa beli di 28 setengah, bisa di TP kalau 4 hours ya. Lanjut, setelah itu udah ada komoditi ya. Yang kedua adalah kita ngomongin Bitcoin ya. Mungkin gua akan ngomong mengenai dolar indeks dulu. Dolar indeks kemarin di hari TP sedunia ya, dia itu agak naik ya guys ya, tapi kalau menurut gua selama dia masih di bawah EMA 20 dan di bawah 90 ya gitu ya, masih di area-area ini, mungkinan pasti biasanya dia akan turun lagi nih. Ini lagi tes dulu, kalau dia nggak bisa nggak bisa naik lagi, maka dia bisa ke area 89 ataupun malah lebih jauh lagi ke area 87-nya. Kalau dia udah tembus dari 89-nya. Ini strong support nih yang ada di sini ya. 89 atau strong resistance bisa dibilang gitu ya. Kalau dia tembus dari 89 ditutup di bawah 88 atau 89095, dia mungkin akan menuju ke area 87-nya ya. Lalu kalau kalian lihat di BTC USD ya, biasanya gua akan lihat screeningnya Pak Su dulu nih biasanya gitu ya. Nah dari Pak Su biasanya gue akan lihat nih cryptocurrency di di hari ini gitu ya. Nah kita lihat ya, BTC di sini ya di daily hampir seluruhnya turun ya guys ya, kecuali USDT gitu ya di daily. Lalu di sininya di time frame 4 jamnya juga sama ya guys ya. Jadi masih pada turun semua gitu ya. Di 1 hour-nya mungkin kalau kalian yang bisa trade di 1 hour gitu ya, trading di 1 hour hanya linanya doang. Jadi best timingnya adalah untuk melakukan open sell gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian lihat ini BTC USD ya, BTC USD guys ya. Ini walaupun dia udah turun naik belum tentu dia akan naik lagi nih guys ya. Jadi kalau menurut gua kita harus wait and see untuk naik lagi. Jadi kalau kalian yang cuma punya posisi untuk long gitu ya, kalau gua akan nambah lagi kalau di atas 52 ataupun 57 ya. Kalau sekarang kalau untuk yang bisa sell gitu ya, mungkin bisa di sell dulu gitu ya, terutama kalau body candle-nya ditutup di bawah 36433 ya, bisa target area bisa ke 29087 gitu ya, ataupun di bawahnya lagi ya, dipasang aja stop lossnya di bawah di area-area 40936 ya. Jadi bisa open untuk short gitu ya, untuk yang bisa tradingnya. Lalu habis itu ada Ethereum ya, Ethereum USD koin salah satunya guys ya. Nah ini juga sama ya guys ya. Jadi kita tunggu body candle-nya. Kalau body candle-nya di bawah 22.000-an gitu ya, 22.005 misalnya gitu ya. Nah ini boleh diambil untuk short gitu ya, menuju ke 1961. Itu Ethereum-nya guys. SL-nya kalian taruh di bawah, di atas 2609 ya. Lalu setelah itu ada mana nih? Oke. Lalu setelah itu ada LTC dan Link gitu ya, atau BNB. LTC dan BNB mungkin ya. Oke. LTC guys ya, Litecoin juga sama ya guys ya. Ini masih turun ya. Dan ini kayaknya body candle-nya akan ditembus ya. Jadi mungkin bisa ke 11892 daerah-daerah sini ya. Untuk 4 hours-nya juga sama guys. Best interest adalah untuk dia open position untuk short guys, mungkin ke tadi yang saya bilang tadi ya. Lalu setelah itu ada BNB guys, BNB USD ya, sama ya guys, masih turun ya. Jadi kemungkinan kalau dia tembus dari area-area ini, body candle-nya harus di bawah 279, mungkin bisa menuju 238 ya, ataupun
195 di 4 hours ya. Lalu setelah itu ada Doge gitu ya. Dogi kalau menurut gua ya juga sama ya guys ya. Kalau gua akan coba ambil long position kalau di atas 0,446 gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin kalau dia body candle-nya ditutup di bawah 0,319, mungkin dia akan menuju ke area 0,241. Oke? Lanjut ya. Sip. Nah, itu dia. Lalu kalau untuk forex gimana? Kalau forex sih sebenarnya gua akan lihat yang XAU USD tadi guys, ya. Lalu gua akan lihat GBP USD, ya. Nah, jangan lupa guys, di saat kalian sudah dianalisa, melihat video ini lalu analisa sendiri, jangan lupa eksekusi di broker-brokernya ya. Jangan didiemin aja gitu ya, kecuali kalian lagi copy trade, lagi paper trade. Nah, kalau misalnya seperti ini guys, tinggal dibuka, eksekusi, pilih broker yang terpercaya, jangan yang bodong-bodong ya guys ya, hati-hati. Yang terpercaya, terdaftar di local authority dan segala macam ya. Salah satunya kalau gua pakai namanya GIC, kalian boleh lihat gitu ya. Dan di situ bagus banget deal-dealnya guys gitu ya, dari swapnya, dari spreadnya dan segala macam kalian bisa lihat. Dan menurut gua top chair banget buat kalian yang lagi belajar ataupun sudah mau berbisnis di dalam bisnis forex. Oke? Nah, saat ini GBP USD kita tunggu aja pantulannya ya guys ya, di 141444 di sini ya guys ya. Mungkin kalau yang 4 hours bisa, kalau mantul lagi dia bisa tembus ke 42165, ataupun kalau dia tembus 42165 mungkin dia bisa ke arah-arah sini guys. Ya, 45. Ya, itu GBP USD. Lalu Euro USD juga sama ya. Open positionnya untuk saat ini adalah long ya guys ya, atau open buat naik ke atas gitu ya. Nah, ini mantul nggak? Kalau besok mantul di area 1221410 ataupun 122.414 gitu ya, mungkin dia bisa menuju 123.106. Apalagi kalau kalian lihat di daily guys ya, bentuknya udah seru nih. Kalau menurut gua ya, udah tembus gitu ya. Pertama ke 123, kedua ke 125 ya. Mudah-mudahan lancar, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali ya kan. Oke. Lalu untuk kalian posisi yang short gitu ya, mungkin kalian boleh lihat Canadian dollar ya against US dollar ya, karena dia lagi melemah gitu ya. Mungkin sekarang kalau di 4 hours guys ya, di 4 hours dia ada pembalikan nih sedikit ya. Jadi kalian boleh taruh nih SL di 121228 ya. Target mungkin deket-deket aja 12048 ya. Mudah-mudahan kalau dia tembus lagi ya pasang stop lossnya, stop loss plus ya kan. Nah, habis itu ada USD CAF ya guys ya. Nah, USD CAF juga sama ya guys, lagi mau reversal gitu ya. Mungkin targetnya nggak banyak-banyak ya guys, ke area sini aja nih, 89702 atau 89633 ya. SL-nya kalian boleh taruh di area 0,9053, beli di area 898824. Jadi ada beberapa pips ya. Coba dihitung apakah cocok atau tidak gitu ya. Itu USD CAF. Lalu setelah itu ada GBP JPY yang mix gitu ya, para favorit ya. Lagi agak sideways ya guys ya. Jadi kita tunggu aja tembus dari 154480 menuju 154728, ataupun kalau dia tembus bisa ke 155 ya. Itu aja dari gua ya. Jadi bisa diperhatikan GU, EU gitu ya, Nvidia tadi ya. Kalau kita lihat di ini, sorry ya, di ini yang mau jadi beberapa NVDA ya, kita bisa lihat dari US stocks ya. Nah, di sini lumayan nih, seru ya guys ya. Jadi kalau dia mantul lagi di atas 612
bisa ke 643. Kebetulan dia mau earning ya. Sorry nih ya. Kebetulan dia mau earning, mau laporan earningnya guys. Jadi bisa ke 645 gitu ya. Lalu setelah itu ada Costco. Ya. Costco lumayan lah tuh ya guys ya, masih uptrend. Dia lagi ini, kalau dia mantul di 377 mudah-mudahan nyampe 391 ya. Kalau gua untuk digital, gua akan melihat FB atau Facebook guys ya. Facebook boleh dilihat ya, ini kalau dia mantul lagi kayaknya akan bagus nih gitu ya. Mudah-mudahan nyampe 329.032 ya. Dipasang aja SL nya di bawah 309 dan di bawah 302. Lalu setelah SB ada Bank of America. Kalau menurut gue masih lancar ya, naik ke atas. Kalian boleh ikut-ikutin gitu ya, sampai mudah-mudahan lancar ke atas. Lalu ada Citigroup juga sama ya guys ya, boleh lancar, mudah-mudahan nyampe 89-nya ataupun even 100 ya. SL di bawah 7450 ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas. Lalu setelah itu ada kemarin yang baru laporan Walmart earning ya gitu ya. Nah ini kalau dia tembus dari 145 seru nih ya. Lalu kalian hati-hati ya, SL kalian taruh di bawah 141 dan 140 ya. Mudah-mudahan kalau dia tembus guys ya, downtrend lainnya akan terputus gitu ya, yang sudah dibuat dari 1 Desember ya, menuju 147 dan menuju 152. Oke. So itu aja guys, semoga bisa berguna ya. Jadi mohon diperhatikan beberapa saham-saham yang tadi kita udah lihat, beberapa pair juga, dan rekomendasi untuk kriptonya ya. Semoga berguna guys. Sampai jumpa. Have a good day and bye bye.